pelaku itu sudah di mapping, Mas. Pelaku itu sudah di mapping sama yang pendoktrinnya gitu loh. Jadi yang pendoktrin itu punya kemampuan menentukan ini orang cocok atau nggak cocok gitu. Dalam kasus terorisme kan zaman itu menggunakan istilah calon pengantin ya. Calon pengantin. Nah, Bang, lu tahu nggak Bang? Apaan? Teman gua Bang, teman kita yang biasa main futsal katanya Bang. Kenapa? Itu hampir jadi calon pengantin Bang. Loh, gimana ceritanya katanya? Tapi dia mulai sadar bahwa dia khawatir akan terjebak dalam sebuah hal yang dia sendiri mungkin belum tahu. Dia belum tahu ini kenapa. Kok gua diituin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Syarif Dayan selaku jurnalis di tribunpekanbaru.com dalam program Cawan, Cerita Wartawan. Rekan Tribuners, masih ingat nggak peristiwa pada 17 Juli tahun 2009 silam di mana ada sebuah peristiwa kelam yang mengguncang Indonesia terkait dengan peledakan bom Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta. Di balik peristiwa itu ada sosok jurnalis yang ikut melaksanakan peliputan di sana dan seperti apa kisah dalam peliputan itu saya akan langsung undang dan akan ngobrol bersama rekan saya. Saya biasanya memanggil Gus. Beliau adalah Yogi Gustaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dayan. Beliau merupakan content manager di Tribun Jakarta yang pada peristiwa tersebut langsung turun ke lapangan. Saya akan berbincang dengan beliau seputar liputan terjadinya peristiwa peledakan bom Marriott dan Ritz-Carlton. Mas Yogi, mungkin Mas Yogi bisa cerita sedikit nih ya. Latar awalnya Mas Yogi bisa menjadi seorang jurnalis dulu. Sebelum kita cerita pada puncaknya ini gitu loh Mas. Jadi begini ceritanya Mas. Saya ini masuk Tribun itu 2 hari sebelum meledaknya bom Marriott sama Ritz. Luar biasa. Menarik ini. 2009. Iya. Gitu. Langsung setelah itu dicemplungin untuk meliput kasus terorisme. Karena ada senior namanya Mas Didit Ismunadi yang sekarang di Bangkapos, akhirnya saya ditempelin. Waktu itu saya masih bingung harus sebagai wartawan baru gimana ngeliput, jadi udah langsung dicemplungin untuk meliput kasus yang besar ya. Apalagi tahun-tahun segitu itu kasus terorisme menjadi headline semua media mainstream gitu. Nah, Ritz sama Marriott itu rencananya kan berapa hari sebelum kedatangan Manchester United. Bintangnya masih Cristiano Ronaldo, gara-gara itu nggak jadi kan akhirnya. Nah, seiring berjalannya waktu, karena kasus terorisme menjadi headline semua media, akhirnya saya langsung ditugasi oleh Mas Feby Mahendra Putra. Jadi selaku pimpinan dari Mas Yogi ya, selaku pimpinan. Jadi waktu itu saya emblemnya itu di Tribun Batam. Cuman penempatan di Jakarta, di newsroom gitu. Langsung di bawah penugasan Mas Feby, langsung khusus untuk kasus-kasus terorisme karena runningannya itu kan peristiwa ini kan begitu panjang gitu. Dari peristiwa peledakan, terus kemudian Densus 88 turun mencari jaringan-jaringannya, otak-otaknya, bukan hanya saja pelakunya tapi orang di balik layar. Siapa yang menjadikan orang ini pelaku peledakan tersebut. Nah, saya sempat mengalami mencari pemakaman korban, pemakaman pelaku yang di Marriott, orang Labuan, dan yang kedua adalah pelaku peledakan yang di Ritz-Carlton-nya, namanya Dani Permana gitu. Nah, cerita saya yang paling menarik sebetulnya itu di soal siapa orang yang mendoktrin pelaku peledakan di Ritz-Carlton-nya. Dan itu pun nggak dengan sengaja Mas. Bukan nggak dengan sengaja begini.
biasanya kan kalau teman-teman wartawan itu selain jago nulis, selain jago reportase dan itu ada namanya faktor X gitu loh. Faktor laki gitu. Jangan salah. Orang boleh jago nulis tapi kalau nggak punya faktor laki ya susah juga dapat sumber-sumber informasi. Betul itu. Nah, saya itu ngeliput sampai misalkan identifikasi jenazah di rumah sakit Polri. Saya masih ngalamin harus nunggu berjam-jam. Gimana sih proses identifikasi jenazah di rumah sakit Polri gitu. Jenazah-jenazah yang dimaksud Mas Yogi, jenazah para pelaku yang tadi. Jenazah pelaku sekaligus para korban. Para korban. Yang dari 2 hotel itu gitu. Nah, apa bedanya jenazah para pelaku khususnya yang dan Permana ini? Itu polisi sangat mengawal, Mas. Keluar rumah sakit Polri itu dikawal oleh Barakuda. Sampai ke rumahnya di daerah Parung, daerah Telaga Kahuripan. Nah, dari situlah muncul cerita siapa kemudian yang namanya Saifuddin Zuhri dan Muhammad Syahrir itu. Berarti awal dari sanalah Mas Yogi kemudian akhirnya menelusuri peristiwa besar ini. Iya, menelusuri peristiwa itu gitu. Karena jadi biasanya kan kita selalu telat kalau dalam kasus terorisme. Ada dulu peristiwanya, baru kita susuri siapa orang yang menjadikan kok pelaku bisa melakukan seperti ini gitu loh. Dan apa sih latar belakangnya gitu kan. Dan di kasus terorisme itu menariknya begini. Pelaku itu sudah di mapping, Mas. Pelaku itu sudah di mapping sama yang pendoktrinnya gitu loh. Jadi yang pendoktrin itu punya kemampuan menentukan ini orang cocok atau nggak cocok gitu. Gitu. Bagaimana Anda bisa mengetahui sampai sejauh itu? Gini, latar belakang pelaku yang di Ritz-Carlton, maaf ya, secara keluarga waktu itu bapaknya itu ditahan di rutan Baledang, daerah Bogor. Sementara ibunya harus jadi tulang punggung gitu. Dan secara ekonomi dalam tanda kutip sulit gitu loh. Anak ini anak SMK, pendiam dan segala macam. Nah, psikologis itu yang kemudian dimainkan. Dan diproyeksi. Jadi anak ini diproyeksi, didekati, kemudian dikader. Siapa yang mengkader? Yang mengkadernya ini namanya Muhammad Syahrir itu. Jadi Saifuddin Zuhri. Jadi Saifuddin Zuhri dan Muhammad Syahrir ini 2 kakak beradik orang Kuningan, Jawa Barat. Daerah Cilimus lah. Saya kurang pasti tahu daerahnya, tapi daerah Cilimus orang Kuningan. Nah, dibanding kakaknya yang namanya Muhammad Syahrir, Saifuddin Zuhri lah otak di balik otak itu gitu. Jadi dia yang mendoktrin. Sementara kalau Muhammad Syahrir dia bagian yang nempel, sweeper, kemana aja dia tempel gitu. Tapi kalau untuk yang mendoktrin segala macam Saifuddin Zuhri. Bagaimana Mas Gus Yogi itu bisa sampai dekat dengan para pendoktrin atau bisa mengetahui? Saya nggak mengetahui langsung pendoktrinnya, tapi berdasarkan cerita. Dalam kasus terorisme kan zaman itu menggunakan istilah calon pengantin calon pengantin. Nah, setelah pemakaman Dhani Permana di Telaga Kahuripan karena memang rumahnya di sana. Cerita yang berkembang, ada 2 orang dari sana yang setelah kejadian itu pindah. Itu yang Anda maksud tadi, faktor laki tadi, bahwa mendapatkan informasi akhirnya pindahnya 2 orang itu tadi. Nah, ternyata yang pindah itu Saifuddin Zuhri sama Muhammad Syahrir. Jadi ketika dia menargetkan sesuatu, dia harus dekat dengan objeknya. Dia ngontrak di sana, dia cari orang di sana, dia mapping siapa yang bakal menjadikan calon untuk
menjalankan operasi itu gitu loh. Pindahnya kemana? Pindahnya kemudian ke daerah Ciputat. Oke. Ciputat itu banyak kos-kosan karena di sana ada kampus namanya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. 5 tahun saya kuliah di sana gitu. Ya. Nah, selama momen itu ternyata diam-diam Saifuddin Zuhri sama Muhammad Syahrir juga ini ngekos dekat di Semanggi 2. Semanggi 2 itu ya beda inilah, beda, tapi masih di area kampus juga, cuma di luar gitu. Berdekatan lah. Banyak juga kos-kosan mahasiswa, Mas. Nah, di Semanggi 2 dia ngekos di situ. Sebagai apa? Yang satu ngakunya sebagai tukang servis komputer, yang satu ngakunya sebagai pedagang es cendol di pasar Ciputat, gitu. Nah, ini yang case kenapa saya menjadi mencoba paham cara mendoktrinnya untuk mapping orang itu kayak begini-begini, itu dari cerita yang di Ciputat ini, gitu. Oke. Jadi bisa anda ceritakan ya. Jadi begini. Detailnya nih. Jadi Mas Feby ini, yuk cobalah cari yang gede-gede gitu loh. Maksudnya jangan hanya apa namanya peristiwa penembakannya doang. Kalau itu kan udah biasa, orang udah pada banyak tahu gitu. Densus menggerebek, melakukan apa namanya terukur, tindakan terukur terhadap pelaku, kan itu udah banyak. Semua orang meliput itu. Coba carilah yang lain gitu. Nah, ini faktor nggak sengaja sebetulnya Mas Dayan. Saya datang ke kampus, main, tiba-tiba ada teman yang biasa kita main futsal di tanah liat di kampus 2 itu. Bang, lo tau gak bang? Apaan? Teman gua bang, teman kita yang biasa main futsal, katanya bang. Kenapa? Itu hampir jadi calon pengantin bang. Loh gimana ceritanya katanya? Siapa? Di mana sekarang? Gitu kan? Si Anu lah kita. Si Anu gitu, ML lah. Karena saya nulisnya ML waktu itu. Nulisnya ML. Ada bang di kosan. Nah, saya pikir wah ini cerita menarik ini. Dan ini pasti akan besar karena ceritanya akan lain gitu. Akhirnya saya ke belakang. Nah kebetulan ini teman-teman Madura kan banyak juga di sana gitu. Di kosan teman-teman Madura, saya datang. Kebetulan dia baru keluar kamar mandi. Ini anak. Lu katanya dekat dengan ini. Iya. Ya udah. Sekarang gini. Sekarang udah makan belum? Belum makan. Oke. Ganti baju, lu sisiran, kita makan ke warteg. Kita ngobrol di warteg sana. Lu nggak punya rokok, gue beliin rokoknya. Sekarang cerita gimana ceritanya lu waktu kejadian. Jadi begini Mas. Penggerbegan Muhammad Syahrir sama Saifuddin Zuhri itu di kos-kosan 2 lantai dan itu penuh dengan mahasiswa. Proses apa namanya tindakan Densus 88 waktu itu beberapa menit sebelum Jumatan. Beberapa menit sebelum Jumatan. Nah, beberapa menit sebelum Jumatan, Saifuddin Zuhri sama Muhammad Syahrir digerebek, dar-der-dor, kelar. Ya namanya tradisi orang kita kan getok tular ya. Di sana ada ini, di sana ada ini. Nah, nyampe lah itu tadi, ibu-ibu tadi, apa namanya bisik-bisik tetangga tadi, nyampe ke teman saya ini. Ke narasumber saya ini yang namanya ML ini. Nah, waktu itu dia sudah penasaran. Penasaran sama siapa? Dengan 2 orang ini. Si ML-nya ini? Iya. Ditelepon lah coba dua HP-nya itu. Enggak aktif. Nah, gitu. Jadi di warteg itu akhirnya dia cerita begini. Gimana? Coba lu ceritain gimana ceritanya lu bisa jadi calon pengantin dan pada akhirnya kan karena dia menjadi calon pengantin kan karena sudah berkenalan itu ya. Jadi olok-olokan teman-temannya juga gitu loh ya satu kosan. Jadi ceritanya begini bang.
Satu kali dia punya teman, ini anak pesantren Mas. ML ini anak pesantren, ngaji kitab, masuk UIN, belajar filsafat, akidah filsafat. Teman-teman di UIN itu kan punya tradisi literasinya yang kuat ya, karena di setiap kos-kosan itu forum diskusi gitu. Nah, temannya ini datanglah dari Madura ke Ciputat, hanya untuk berkunjung. Si teman ini sholat tarawih Mas, di masjid yang ada di Semanggi 2 tadi. Oke. Setelah tarawih, Muhammad Zuhri sama Syahrir sama Saifuddin Zuhri mendekati. Kos-kosan lu di mana? Saya nggak ngekos Mas di sini. Saya tuh di sini cuma main. Oh, boleh nggak saya ikut main? Mainlah dia. Oh, itulah awalnya. Mainlah bertiga ini, si Saifuddin Zuhri sama Muhammad Syahrir. Dan setelah tarawih itu main ke rental PlayStation, rental PS. Yang di dalamnya itu dikelola oleh ML ini. Posisinya di mana? Rental PS ini berseberangan dengan Aula Insan Cipta HMI. Jadi mereka memang sudah betul-betul melihat, mengidentifikasi yang kira-kira orang yang akan dijadikan calon pengantin. Iya. Nah, setelah main, kan logikanya gini. Setelah main, ketemulah sama ML. Ya, karena selaku pemilik PlayStation tadi. Nah, tapi kan dia lebih mengenal dulu temennya si ML ini yang sholat tarawih di itu kan. Tapi setelah datang situ, Muhammad Saifuddin Zuhri khususnya enggak ngobrol lagi tuh sama temennya ML ini yang ketemu di masjid. Tapi ngobrol intensnya justru dengan ML. Sama ML. Itu malah pertama ketemu sampai ngobrol panjang itu Mas. Gimana ceritanya? Saya ketemu sama orang lain itu datang ke kosannya, saya ngomongnya dengan ngomongnya. Itu loh. Artinya yang saya menurut analisis saya ya, loh kenapa dia ngobrolnya sama ML? Padahal ketemunya bukan sama ML di masjid itu gitu loh. 1 jam dia ngobrol, besoknya begitu juga datang lagi ditongkrongin. Karena ini anak filsafat. Saifuddin Zuhri pinter dia masuknya. Pertama apa? Ngobrolin mitos 7 abad Islam. Islam itu tumbuh layu, segala macam filsafatnya lah. Nah, gitulah. Diskusi kan makanan anak UIN, termasuk si ML ini yang ada filsafat gitu. Habis itu karena dia anak filsafat, setelah ngomongin 7 abad Islam, ngomongin revolusi Prancis Mas, ngomongin pencerahan, ngomongin perang dingin. Wah, mungkin dalam pikirannya hebat banget ini pengetahuannya gitu loh. Orang yang baru gue kenal, kok ngomonginnya ini gitu loh. Itu. Disitulah ketertarikan ML. Disitulah ketertarikannya. Kenapa ngomonginnya? Mungkin analisis saya ya, asumsi saya, jangan-jangan ketika Saifuddin Zuhri mendoktrin pelaku bom bunuh yang di Ritz-Carlton, yang Dani Permana itu, jangan-jangan obrolannya bukan ngomongin mitos 7 abad Islam, revolusi Prancis atau perang dingin. Jangan-jangan bukan itu. Tapi disesuaikan dengan kondisi keilmuan dan kondisi mentalnya gitu. Artinya dia sudah melihat apa yang harus diberikan untuk bisa mendoktrin dari para calon-calon pengantinnya. Malam pertama Mas, anak ini cerita, Bang, malam pertama gue ngobrol diajak ngobrol Saifuddin Zuhri Muhammad Syahrir, gue langsung memutusin keluar dari S1. Jadi di ujungnya itu setelah ngomongin mitos 7 abad Islam, revolusi Prancis, pencerahan, terus perang dingin Eropa, di ujung omongannya begini kan, sekarang 7 abad Islam harus maju. Pertanyaan berikutnya, lu pengen jadi penonton atau jadi penggerak, agent of change gitu. Itu omongan itu yang kemudian bang gue setelah malam pertama tuh gue mau keluar langsung kuliah satu. Nah, pada akhirnya Gus Yogi sendiri
mendapatkan cerita boleh dibilang cukup eksklusif ya. Itu memang eksklusif. Eksklusif Karena yang edit langsung Mas Febi. Oh, langsung diedit dan kemudian akhirnya bisa tahu bahwa di balik kisah Umaman itu, di balik kisah Sahril dan tadi ada teori-teori atau bagaimana cara mereka untuk mendapatkan gini, calon Mas. pengantin. Itu saya pikir otaknya si Saifuddin Zuhri ya. Malam pertama tuh dia udah mapping nih, udah mulai jadiin ML target. Ya. Dia waktu itu jadi dia menyesuaikan biar kontak komunikasinya lancar. Dia mengganti Sahril sama si Saifuddin Zuhri menyesuaikan operator HP-nya sama dengan target. Jadi yang mendoktrinnya si Saifuddin Zuhri, yang Muhammad Sahril ini, dia yang memapping pergerakan dia kemana. Contoh, dia kan mau pulang mudik ke Madura. Ya, si ML nih. Si ML ini, dia cerita dia nggak punya tas. Muhammad Sahril bilang begini, gue tahu tempat tasnya murah, yuk ikut sama gue anterin lo ke Senen. Sampai segitunya. Memberi kemudahan. Iya, pokoknya di mapping, pepet terus gitu. Nah, satu kali di bulan Ramadan itu diundanglah Saifuddin Zuhri sama Sahril mencoba mengundang ML buka puasa. Buka puasa yuk di kosan gua. Ya. Tapi lu aja yang datang. Oh, nah, okay. ML-nya ragu-ragu, kaget gitu. Mulai kaget. Lah, lu kan kenal pertama kali bukan sama gua gitu loh, sama temen gua yang lu ketemu di masjid. Kenapa? Boleh nggak kalau gue bawa dia? Jangan, lu aja sendiri. Ya. Gitu Mas, kamu aja sendiri yang datang, jangan bawa temen. Pada akhirnya nggak datang. Pertanyaan. Itu tadi ya, muncul pertanyaan. Ada kecurigaan di situ. Pada akhirnya dia nggak datang. Tapi besok malamnya didatengin lagi. Begitu tiap malam. Namun akhirnya tetap dalam akhir ceritanya bahwa ML akhirnya dia mulai sadar. Dia mulai sadar. Akhirnya dia lari dari PS itu. Oke. Kabur. Dia merasa takut gitu. Merasa takut. Tapi sudah bertukar nomor telepon. Ya. Dan operatornya sama. Oke. Tapi dia mulai sadar bahwa dia khawatir akan terjebak dalam sebuah hal yang dia sendiri mungkin belum tahu. Dia belum tahu ini kenapa kok gua diituin gitu. Ya. Belum tahu ini siapa Saifuddin Zuhri. Yang jelas yang dia tahu Saifuddin Zuhri hanya tukang servis elektronik. Dan Sahril adalah tukang jual es cendol di pasar Ciputat. Dia baru mengetahui itu setelah terjadinya penangkapan. Bukan penangkapan, itu kan langsung ada eksekusi di lokasi itu. Ya. Nah, hari Jumat digerebek sama Densus 88. Iya. Muhammad ML ini curiga, telepon lah ini gitu. Oke. Kok nggak aktif dua orang ini nomornya? Tapi dia sudah dapat informasi bahwa terjadi penggerebekan itu. Ya kan waktu itu media coverage kan udah menyiarkan tuh media. Ini namanya pelaku yang digerebek bla 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 si A Muhammad Sahril Saifuddin Zuhri. Lah, ini orang yang gue ketemu. Gitu. Dan akhirnya dia mau bercerita banyak hal kepada kita. Pas di warung itu minta advice lah ke saya. Bang, boleh nggak kalau gue ke TV aja? Jangan, karena saya simpen ini sumber. Jangan. Untuk kita aja dulu. Jangan, nomor lu udah pasti dipegang. Nomor lu udah ada di handphonenya pelaku, gue bilang. Iya. Kalau lu itu pasti tetap dulu ditanya-tanya. Iya. Jangan. Gue mau ke TV boleh nggak? Jangan, Pak. Jangan, El. Lu cerita aja sama gua. Nama lu gue inisialin gitu. Oke. Ini cukup menarik. Akhirnya cepat dia memahami situasi dan tersadar bahwa wah, akhirnya dia pilih kabur dari itu, udah pindah ke kosannya itu. Kos lain dan untuk menyelamatkan ini sehingga akhirnya dia tahu bahwa ada sebuah penggerebekan yang akhirnya orang-orang yang mencoba mendekati dia ternyata diketahui bahwa sedang memapping dirinya untuk menjadi
calon pengantin. Nah, tapi di balik peristiwa ini kan menariknya tadi Gus Yogi bilang bahwa kejadian yang tentang pada 17 Juli 2009 ini di Marriott dan Ritz-Carlton itu bertepatan dengan ini agak keluar konteks sedikit bertepatan dengan akan datangnya Manchester United dan waktu itu tokoh sepak bola ini Cristiano Ronaldo yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia MU saat itu pada tahun 2009 ini kan sedang euforia jaya-jayanya. Mungkin bisa cerita sedikit batalnya kunjungan ini kan pasti jadi cerita yang luar biasa nih akibat dari peristiwa tadi. Nah, mungkin ini ada kisah menarik juga nih batalnya yang boleh dibilang juga berkaitan pada peristiwa yang Mas Yogi akhirnya tulis itu tadi. Gimana Mas Yogi? Kalau untuk MU saya ini Mas ya, apa namanya? Terus orang kita kan waktu itu punya harapan besar klub sebesar MU datang ya. Ternyata gara-gara ini nggak datang. Banyak yang kecewa gitu. Betul. Akhirnya karena kasus ini pun terlupakan juga kan MU pada akhirnya. Oke. Karena itu tadi ini kasus besar, 2 hotel kena sasaran peledakan bom bunuh diri. Pada akhirnya sepanjang sebulan penuh dan berikutnya kan kasus terorisme kemudian menjadi seksi gitu loh. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 untuk setiap operasinya di lapangan kan kemudian menjadi apa ya, makanan semua media. Tapi sekarang kan udah enggak lagi gitu. Dan kisah MU batal sendiri datang ke Indonesia itu jadi kisahnya jadi sedikit terlewatkan gitu maksudnya. Iya, maksudnya dia bukan, kalau dalam koran dia bukan lagi HL utama ya. Gitu. Nah, artinya walaupun ada lah ya, karena kan fansnya juga besar kan waktu itu, tapi akhirnya terkalahkan oleh cerita tentang bagaimana kegiatan teroris yang akhirnya berhasil lah dibekuk oleh tim Densus. Luar biasa sekali loh Mas. Tapi ada secara menarik lagi nya Mas. Gimana? Bisa gitu. Ternyata setelah Saifuddin Zuhri Muhammad Syahrir, saya itu ditugasin lagi. Coba cari ke rumahnya. Oke. Ke rumahnya Muhammad Syahrir Saifuddin Zuhri. Jadi almarhum Doni Permana masuk itu ke Ritz-Carlton itu tidak lepas dari jasanya seorang floris yang namanya Ibrahim alias Boim. Boim ini adik ipar dari Muhammad Syahrir Saifuddin Zuhri. Oke. Jadi sebetulnya mereka jaringan keluarga ya sudah termapping dengan dan ya kita boleh bilang kita bersyukur pihak aparat bisa segera untuk melakukan tindakan sehingga ini tidak berkembang jadi lebih jauh sekali. Waktu saya coba menelusuri yang di rumahnya kakak beradik ini yang di Kuningan, saya paham secara psikis mereka kan orang tuanya susah ditembus ya, susah terbuka ya. Akhirnya kita mencoba mencari narasumber second line ya. Tapi ada cerita menarik juga di situ. Gimana? Cerita menariknya di sebuah subuh, warga itu melihat ada orang yang ciri-cirinya persis seperti dengan Nurdin M. Top menjadi imam sholat subuh di situ. Oke. Artinya kalau ditarik benang merah bahwa Muhammad Syahrir Saifuddin Zuhri koneksi sama Nurdin M. Top gitu. Meski akhirnya Gus Yogi belum bisa masuk sampai ke sana ya? Saya nggak masuk sana, tapi itu cerita warga tetangga depan rumahnya. Oke. Itulah peristiwa-peristiwa luar biasa yang Gus Yogi akhirnya bisa memberikan informasi kepada masyarakat melalui tulisan ya, bahwa apa yang sudah dilakukan ini ternyata luar biasa sekali sampai menelusuri jauh sampai ke dalam itu ya Mas Gus Yogi. Ya pada akhirnya kan saya jadi ini ya, apa namanya? Karena sering liputan terorisme waktu penangkapan Abdul Matin yang di Pamulang, Tangerang Selatan. Tapi setidaknya begini Mas, ketika kita terbiasa melakukan dalam tanda kutip investigasi kecil-kecilan ya, itu wartawan di lapangan itu otaknya udah langsung bekerja. Ketika melihat sebuah peristiwa ini saya harus ngapain berikutnya, dan itu yang membedakan angle kita gitu. Ini mungkin sangat penting. Ini mungkin sangat penting Gus Yogi untuk bisa memberikan pencerahan kepada
terutama di lingkungan kita ya, Iya, iya, Tribun itu bahwa harus seperti itu. Ketika ada sebuah peristiwa, kita juga harus cepat Iya. Karena gini Mas, seperti yang lain. Kita itu suka dengan keramaian kan. Di mana sebuah ibaratnya gini, di mana ada gula di situ ada semut. Ya. Orang ngumpul di gulanya. Ya, ya. Tapi yang kita pikirkan di mana gudang gulanya gitu. Ya. Atau ada apa di sekitar gula itu sendiri. Iya. Nah, posisi kalau teman-teman yang terbiasa liputan investigasi di lapangan, dia tidak akan mencari gula itu, tidak akan mengikuti kerumunan itu, tapi dia akan mencari langsung gudang gulanya gitu loh. Untuk melihat langsung seperti apa. Seperti apa narasumbernya gitu. Ya. Jadi ketika di lapangan, jadi ada teman juga bilang gini, Mas, lu cepat banget geraknya kemari-kemari. Ya karena gue tahu, karena di sini bukan sumber informasinya. Tapi ada. Di sini kerumunan iya. Tapi gudangnya bukan di sana. Itu iya gitu. Tapi informasi pentingnya di sana gitu loh. Dan itu yang harus kita kejar. Dan kita harus bisa berpikir jauh lebih cepat dari itu. Nah, memang itu. Luar biasa sekali. Memang itulah yang maksudnya kalau kita terbiasa ya akan melakukan itu, dan itu kan yang menjadikan angle kita berbeda dari orang lain. Betul sekali, dan itulah Tribun menampilkan sesuatu yang berbeda ya Mas Yogi. Mas Yogi, luar biasa sekali waktunya kita ngobrol santai rekan Tribuners. Cawan atau cerita wartawan ini adalah cerita-cerita inspiratif daripada rekan kita yang ada langsung di lapangan atau yang sedang meliput, dan rekan Tribuners bisa melihat bagaimana cerita-cerita wartawan yang lain dari rekan kita di Tribun Network yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini kita dengarkan cerita dari Mas Yogi Kustaman selama dia meliput peristiwa peledakan bom di JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Terima kasih rekan Tribuners, dan semoga obrolan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dari studio tribunpekanbaru.com, kami pamit undur diri, dan saya ucapkan terima kasih untuk juga Mas Yogi Kustaman yang jauh-jauh datang untuk bercerita ke sini. Terima kasih atas ilmunya dan semoga jadi manfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.